Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Internet of Things atau IoT dan revolusi industri 4.0. Jadi di sini ada 3 bahasan. Untuk bahasan yang pertama yaitu ada revolusi industri 4.0. Bahasan kedua ada arsitektur IoT. Bahasan ketiga ada infrastruktur IoT. Lanjut ke bahasan pertama yaitu revolusi industri 4.0. Jadi apa sih itu revolusi industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 atau sering kita sebut sebagai Cyber Physical System yang menitik beratkan pada otomatisasi kolaborasi dengan cyber sebagai dasar penggabungan informasi dan teknologi dalam bidang industri. Jadi revolusi industri 4.0 ini mencakup diantaranya Internet of Things atau Internet untuk segalanya, yang merupakan sebuah konsep dengan tujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Teknologi dalam revolusi industri 4.0 ini selain menekankan Internet of Things, juga dikenal dengan teknologi Big Data atau konsep kumpulan data yang terus bertambah dari aktivitas rutin yang terus-menerus. Yang kedua ada cloud computing atau teknologi yang menggunakan internet sebagai sarana pengelolaan data dan transaksi. Yang ketiga ada additive manufacturing dan yang keempat ada artificial intelligence. Untuk tujuan IoT pada revolusi industri 4.0 ini adalah untuk mengubah cara kita hidup hari ini dengan membuat perangkat cerdas di sekitar kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Lalu, mengapa sih industri 4.0 ini sangat penting? Yang pertama yaitu mengurangi beban tantangan untuk membuat perusahaan lebih fleksibel dan responsif terhadap volatilitas pasar. Yang kedua ada memungkinkan transformasi ekonomi menjadi lebih inovatif. Yang ketiga, menyoroti peran konsumen sebagai produser pendamping. Yang keempat, menempatkan manusia ke dalam pusat produksi. Dan yang kelima ada memungkinkan kemakmuran yang berkelanjutan atau sustainable growth. Di revolusi industri 4.0 ini ada 3 aspek yang meliputi digitalisasi dan peningkatan integrasi rantai nilai vertikal dan horizontal. Contohnya pengembangan produk khusus, pesanan digital pelanggan, transfer data otomatis, dan sistem pelayanan pelanggan yang terintegrasi. Yang kedua ada digitalisasi penawaran produk dan layanan. Contohnya deskripsi lengkap produk dan layanan terkaitnya melalui jaringan cerdas. Yang ketiga ada pengenalan model bisnis digital yang inovatif. Contohnya tingkat integrasi yang tinggi antara sistem dan peluang teknologi solusi digital dan terintegrasi. Untuk bahasan yang kedua, arsitektur IoT akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Nikendianti Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur IoT. Apa sih itu arsitektur IoT? Seiring dengan perkembangan IoT, kita perlu mengetahui apa saja komponen dasar yang mempengaruhi perkembangan IoT. Di antara lain, ada Things Gateway, Cold Gateway, Streaming Data Processor, Data Lake, Big Data Warehouse, Data Analysis, Machine Learning, and the Model, dan User Application. Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana, dengan cara kerja mengicu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem, router wireless, speedy seperti di rumah Anda, dan cold data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Selain ada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, terdapat juga 3 layer arsitektur IoT. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada network layer, dan yang ketiga ada perception layer. Perception layer ini berisi tentang data, jenis data yang berbeda pada data sensor, seperti barcode atau jaringan sensor lainnya. Tujuan dasar dari layer ini adalah
untuk mengenali objek yang unik dan berurusan dengan data yang dikumpulkan dari dunia nyata dengan bantuan sensor masing-masing. Dan untuk yang kedua ada network layer. Tujuan layer ini adalah untuk mengirimkan kumpulan informasi yang diperoleh dari lapisan resepsi ke sistem pemrosesan informasi tertentu melalui jaringan komunikasi yang ada seperti internet, mobile network, atau jaringan terpercaya lainnya. Dan untuk aplikasi layar, aplikasi ini menyediakan layanan yang diminta oleh pengguna. Contohnya, aplikasi layar ini dapat memberikan pengukuran suhu dan kelembapan udara kepada pengguna yang meminta data tersebut. Yang penting dalam layar ini pada IoT adalah bahwa layar ini memiliki kemampuan untuk menyediakan smart service berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Layar ini menyadari berbagai physical application pada IoT berdasarkan kebutuhan pengguna dengan berbagai jenis industri seperti smart home, smart environment, smart transport, smart hospital, dan lain sebagainya. Dan apa saja tahapan pada arsitektur IoT? Yang pertama yaitu connect object, dan yang kedua adalah internet gateway, yang ketiga ada edge system, dan yang keempat adalah data counter and cold store. Apakah itu connect object? IoT tidak dapat bekerja apabila tidak ada objek yang dihubungkan terlepas itu berupa sensor maupun akulator. Tanpa itu, proses pengumpulan data tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam konteks industri, makanan sensor berfungsi untuk mengkalkulasi dan mengeliminasi misalnya box makanan yang akan masuk ke tempat pengemasan ketika sudah mencapai berat maksimal. Jika sensor menangkap box tidak tercapai berat maksimal, box akan dipindahkan ke tempat pengemasan. Selanjutnya internet gateway. Pada saat sensor membaca data tersebut dikonversi dalam bentuk digital untuk diproses. Tahap ini, data yang terkumpul akan diolah menjadi sesuatu dengan bantuan sensor maupun kalkulator. Data yang sudah dikonversi akan dirutekan menuju jaringan internet gateway. Terus yang selanjutnya, sebagai tahap ketiga, edge system berurusan dengan kegiatan processing dan menambahkan analisis data. Kegiatan mengumpulkan berbagai data pada sistem IoT dapat memakan banyak bandwidth. Dengan demikian, sistem ini berfungsi untuk mengurangi beban pada inti arsitektur IoT. Ada dua aspek yang membuat hasil dari pengolahan data, yaitu machine learning dan visualisasi teknologi. Kumpulan data diperoleh dari machine learning, sedangkan visualisasi teknologi mempengaruhi hasil presentasi data. Selanjutnya ada data center dan cold storage. Data yang sudah terkumpul akan disimpan di penyimpanan cold, tujuannya untuk membantu menindaklanjuti hasil akhir. Kumpulan data akan diproses secara in-depth. Inilah bagian terpenting dalam arsitektur IoT. Pemrosesan in-depth dapat dilakukan di penyimpanan code karena tidak butuh feedback langsung. Untuk hasil yang lebih mendalam, data yang ditangkap sensor maupun akulator dapat digabungkan dengan sumber data lain. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tanti Wulansari, dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai infrastruktur IoT. Apa itu infrastruktur IoT?
Menurut Karagas mendefinisikan bahwa Internet of Things atau IoT itu merupakan sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data capture serta kemampuan komunikasi. Dalam infrastruktur terdiri dari jaringan yang sudah ada di internet, beserta pengembangan jaringannya, sehingga IoT ini menawarkan objek sensor dan kemampuan koneksi agar dapat menyediakan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Nah, kemudian, pengaruh IoT terhadap bidang industri. Pengaruh IoT terhadap bidang industri itu terdiri dari beberapa bidang, yaitu untuk bidang pertama, manufaktur. Pada industri manufaktur, Internet of Things atau IoT dapat digunakan sebagai penghubung antara mesin produksi agar berjalan dengan efisien. Selain itu juga sebagai pemantauan alur produksi agar memiliki manajemen yang baik. Kemudian, untuk bidang yang kedua yaitu mengenai tata kota atau smart cities. Tata kota tidak luput dari disrupsi Internet of Things. Penggunaannya sangatlah beragam. IoT dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik, energi, bahkan pengelolaan sampah di kota. Kemudian, di bidang yang ketiga yaitu pada bidang pertanian. Di masa depan, petani tidak akan ketinggalan zaman mengenai IoT, membantu kegiatan pertanian seperti memantau keadaan tanah, tanaman, cuaca, hingga traktor. Traktor pintar pun sudah siap untuk memanen hanya melalui smartphone. Kemudian untuk bidang yang keempat yaitu industri otomotif. Dengan adanya IoT, saat ini mobil bisa mempunyai kemampuan autonomous driving. Tidak menutup kemungkinan di masa depan terjadi pertukaran informasi antar mobil. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan yang akan dihadapi jika adanya IoT. IoT ini terlihat sangat berguna untuk perkembangan industri, tetapi IoT hadir bukan tanpa adanya tantangan. Berbagai tantangan muncul dikarenakan hadirnya maupun implementasi dari teknologi tersebut. Tantangan yang hadir yang pertama yaitu manusia tergantikan dengan mesin. Jadi setiap pekerjaan manusia akan tergantikan oleh mesin. Dengan hadirnya IoT, robot akan semakin powerful dan memiliki kemungkinan untuk mengganti peran manusia. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Dan kemudian tantangan yang kedua yaitu keamanan data. Keamanan data. Data dapat diolah yang akan memberikan informasi bermanfaat kepada manusia maupun mesin itu sendiri. Tentu saja hal ini mengundang orang-orang untuk berusaha meretas data. Oleh sebab itu, keamanan data menjadi tantangan yang sangat berat di era revolusi industri 4.0. Kemudian, tantangan yang keempat yaitu privacy dan etika. Data mining yang berlebihan akan menimbulkan permasalahan privacy dan etika yang serius, terutama pada IoT yang digunakan untuk memonitor lingkup personal. Kemudian tantangan yang keempat yaitu harga yang mahal. Untuk implementasi teknologi IoT perlu diakui membutuhkan harga yang sangat mahal. Hal ini dibuktikan dengan kasus Tesla, yang proses produksinya terlalu kompleks dikarenakan otomatisasi robot terlalu canggih. Hal ini berakibat biaya yang dikeluarkan Tesla sangatlah besar. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa saat ini kita sudah masuk kepada revolusi industri 4.0 yang jauh berbeda dari revolusi industri sebelum-sebelumnya. Dan Internet of Things berperan sebagai data miner dalam revolusi industri 4.0. Hal ini menjadi unsur yang sangat penting di samping data processing. Teknologi tersebut merubah berbagai industri secara masif, membuat semua industri menjadi data-driven atau berdasar dengan data. Jadi semua teknologi itu sekarang sudah berdasarkan dengan data. Semua perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan-tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh industri-industri.
Peluang IoT sebagai optimalisasi industri pun juga siap untuk dinikmati oleh setiap industri. Dan sekian penjelasan dari kami mengenai infrastruktur, arsitektur, dan juga revolusi industri 4.0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.